Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani al-ahibba, asdiqai ashabi, al-mahbubun, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, langsung saja. Mungkin beberapa hari yang lalu memang ada beberapa requestan terhadap saya sendiri untuk menjelaskan masalah nahwu. Cuman karena ada beberapa kendala, maka saya pun memutuskan mungkin saja untuk awal-awal ini kita akan membahas fikih dulu untuk nahwu. Mungkin bisa ke depannya lah, insya Allah nanti nyusul secepatnya karena mungkin ada sedikit kendala. Maka dari itu mungkin untuk kali ini kita akan membahas fikih dulu yang dimulai dari kitab Safinatus Shalah. Insya Allah cuma sedikit, tapi mungkin untuk mukadimahnya kali ini kita akan menggunakan foto dari teks dari kitab dari kitab. Tapi untuk kedepannya insya Allah bentuknya seperti presentasi yang tulisannya langsung nanti di layar bersama saya sendiri. Jadi mungkin hanya itu saja, langsung saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, dan juga salat dan salam kepada Nabi besar kita yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Awwalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu ma'na syahadatain wa tasmimu qalbihi alaih. Yang pertama kali wajib bagi seorang muslim adalah menguatkan hatinya, mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yakni dua kalimat syahadat itu. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah, dan makna syahadat itu sendiri yang pertama yakni asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kita berikrar bahwasanya a'lamu wa antaqidu, saya benar-benar tahu dan saya yakin sebetul-betulnya biqalbi, dengan hati saya, bahwasanya wa ubayyinu li ghairi, dan juga saya akan memberitahu kepada orang lain bahwasanya tidak ada sesuatu yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Wa annahu ghaniyun amma siwahu, dan Allah Subhanahu wa taala tentu saja sangat kaya, sangat sempurna, bahkan tidak butuh. Ghaniyun, tidak butuh sama sekali terhadap apa yang ada di dunia ataupun di langit dimanapun. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Muftaqarun ilaihi kullu ma'adah, dan selain Allah Subhanahu wa taala itu sendiri semuanya membutuhkan Allah. Jadi kita yang membutuhkan Allah, ya, kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah. Allah tidak butuh kita. Bahkan kalau semesta ini, semesta tidak ada yang menyembah Allah sekalipun, itu tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Tuhan. Allah tetap Tuhan. Makanya dari itu muttasifun bikulli kamalin. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat sempurna. Sempurna tanpa sedikit pecacat, tanpa sedikit pun kekurangan. Munazzahun an kulli naqsin, tidak mempunyai sedikit pun kekurangan. Wa ma khatara bil bali, dan juga tidak mengenai kekurangan-kekurangan yang mungkin ada ya dalam pikiran kita. Jadi jangan sampai kita berpikir sesekali bahwasanya Allah itu kayaknya kurang ini, Allah kurang adil, Allah bukan. Awas pemikiran seperti itu. Jauhkan, buang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Umma khatara bil bal, sering kali kita lihat ada ya orang-orang lah seperti itu. Orang-orang yang memang dalam hatinya ada keraguan, mempertanyakan keadilan Allah, mempertanyakan takdir Allah. Awas, itu pemikiran-pemikiran yang bahaya ya. Jadi jangan sampai kita sedikit pun, bahkan sesekali kita terlintas dalam hati atau dalam akal kita bahwasanya Allah itu mempunyai kekurangan. Lam yattakhidh sahibatan wala waladan, dan Allah tidak mempunyai seorang pasangan. Jadi maksudnya Allah itu tidak mempunyai pasangan atau tiada duanya.
wala waladan, dan tidak juga seorang anak, wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, entah itu dari wujud, dari sifat, dari apapun, pokoknya semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya. Wa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan makna dari asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah saya mengetahui, benar-benar mengetahui, dan saya benar-benar percaya, wa antaqidu, saya berkeyakinan, biqalbi, dengan hati saya yang paling dalam, wa ubayyinu li ghairi, dan saya akan menjelaskan kepada orang lain, pada selain diri saya, bahwa saya memang betul Sayyidina Muhammad, Tuhan kita Nabi Muhammad SAW adalah bin Abdillah. Nabi Muhammad SAW dari anak Abdullah ini adalah Abdullah atau hamba Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluh, sekaligus rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala, ila kafatil khalqi, kepada seluruh umat manusia, atau dan juga seluruh al khalqi adalah ciptaan atau makhluk Allah. Jadi Rasulullah SAW diturunkan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Shadiqun fi kulli ma akhbara bihi, yang mana setiap apa yang beliau katakan, yang beliau sabdakan pasti betul dan wajib kita imani. Kemudian yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuhu, ya itu tadi, kita harus mempercayai perkataannya dan mengikuti beliau karena beliau pasti shadiq atau benar. Wa yahrumu alaihim takdzibuhu, dan haram, hukumnya haram kita takdzib. Takdzib itu mengada-ngada atau berbohong atas namanya, bersabda bahwasanya Muhammad SAW berkata seperti ini padahal bohong. Nah, awas, itu termasuk dalam keharaman. Wal mukhalafatuhu, dan juga kita tidak boleh mukhalafah itu membelakangi, atau maksudnya membelakangi di sini tidak mengikuti perintahnya atau melanggar perintahnya. Mukhalafah, melanggar perintah, nah, tidak boleh. Faman kadzabahu, barang siapa yang berbohong atas namanya, membohonginya, mendustakannya, tidak percaya, maka dia adalah zalimun kafir, maka dia termasuk orang yang zalim plus orang kafir juga, karena tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Wa man khalafahu, dan barang siapa yang melanggar atau yang tidak mengikuti, maka asin khasir, maka dia adalah orang yang termasuk dari bermaksiat dan orang yang merugi. Wafaqanallahu likamali mutaba'atihi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dengan bentuk mengikuti secara sempurna semua sunnah-sunnah Muhammad SAW, wa razaqana kamalat tamasuk bisunnatihi, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempurnaan agar kita benar-benar berjalan di atas jalannya Muhammad SAW dan berpegang kepada sunnahnya beliau. Wa ja'alana mimman yuhyi ahkama syariatih, dan juga semoga menjadikan kita menjadi orang yang selalu menghidupkan hukum-hukum syariatnya. Wa tawaffana ala millatih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan atau mencabut nyawa kita dan kita dalam keadaan Islam. Wa hasyarana fi zumratih, dan semoga ketika kita dibangkitkan kita berada dalam barisan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa walidina, dan juga orang tua kita, wa auladana, dan juga anak-anak kita, wa ikhwanana, dan juga saudara-saudara kita, wa ahbabana, dan orang-orang tercinta kita, wa jami'al muslimina, amin, dan juga semua umat muslim, amin amin ya rabbal alamin.